down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aismahiyati Nufus dari kelas 10 MPLB 2 dan kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di jurusan MPLB, yaitu Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Yuk kita belajar tentang pengenalan dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apa itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Manajemen perkantoran dan layanan bisnis dulu bernama Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau disebut OTKP, merupakan salah satu cabang bidang keahlian bisnis dan manajemen. Mempelajari tentang pengetikan naskah atau dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, penataan dan pengelolaan arsip, penanganan perjalanan bisnis, penanganan dana kas kecil, penyiapan pertemuan atau rapat, penanganan aplikasi, dan penanganan informasi melalui internet. Capaian pembelajaran umum. Pada akhir fase E, kelas 10 peserta didik akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang dipilihnya, sehingga mampu memiliki gambaran karir dan rencana pengembangan diri di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang sesuai dengan bakat, minat, dan rencana passion. Di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran per elemen, yaitu ada 8. Ya, yang ke-1. Proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Pada akhir fase E, peserta didik dapat mampu menjelaskan proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, tahapan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam lingkupan pekerjaan kantor, serta pengenalan rantai pasok supply chain dalam layanan pengelolaan barang berbasis K3, industri, dan 5R. Baik, yang kedua, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, otomatisasi perkantoran, perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis, budaya kerja, dan eco-green atau ramah lingkungan. Oke, yang ketiga, profil pekerjaan atau profesi job profile dan peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan profil pekerjaan atau profesi job profile di masa sekarang dan di masa mendatang, serta peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang keempat, teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan teknik pelayanan prima, excellent service, layanan pelanggan customer service, serta prosedur dan instruksi kerja. Ya, yang kelima, dokumen berbasis digital. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan dasar-dasar prosedur penanganan dokumen, jenis peralatan pengelolaan dokumen, dan prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital sesuai dengan sistem yang digunakan di dunia kerja. Oke, sekarang yang keenam, peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Pada akhir fase E, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis peralatan kantor, menggunakan peralatan kantor, menerapkan prosedur pemeliharaan peralatan kantor, menggunakan aplikasi perangkat lunak dan keras untuk perkantoran, serta mampu menerapkan prosedur mencetak dokumen. Yang ketujuh, sistem informasi dan komunikasi organisasi. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan jenis data dan informasi, menerapkan prosedur penggunaan menu homepage,
menerapkan dasar-dasar komunikasi lisan dan tulisan, serta menerapkan serta prosedur komunikasi melalui media elektronik. Selanjutnya terakhir ke-8. Layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan konsep layanan bisnis perkantoran, konsep logistik, jenis dokumen logistik, layanan administrasi dokumen pergundangan, transportasi, distribusi, dan pengiriman delivery. Selanjutnya, tujuan belajar dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yaitu ada 8 loh. Yang ke-1, memahami proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja. Yang kedua, memahami perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang ketiga, memahami profil entrepreneurship, job profile, peluang usaha, dan pekerjaan atau profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang keempat, menerapkan teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang kelima, mengelola dokumen berbasis digital. Yang keenam, menggunakan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran. Yang ketujuh, mengelola sistem informasi dan komunikasi organisasi. Yang kedelapan, memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Fungsi utamanya yaitu 1. Menerima informasi, 2. Merekam informasi, 3. Mengelola informasi, 4. Mendistribusikan informasi. Manajemen perkantoran memiliki peluang kerja sebagai berikut. 1. Sekretaris junior, 2. Petugas administrasi, 3. Petugas kearsipan, 4. Petugas perpustakaan, 5. Resepsionis atau front office, 6. Operator telepon, 7. Juru ketik, 8. Personalia atau HRD, dan lain-lain. Di sini saya akan merekomendasikan jurusan manajemen untuk peluang kuliahnya. Yang ke-1, pendidikan administrasi perkantoran. Yang kedua, administrasi perkantoran. Yang ketiga, pendidikan administrasi. Yang keempat, ilmu komputer atau sistem informasi. Yang kelima, ilmu sosial atau politik. Yang keenam, manajemen. Yang ketujuh, ilmu komunikasi. Yang kedelapan, pendidikan ekonomi, dan lain-lainnya. Ketika kita memasuki jurusan manajemen atau mempelajari tentang manajemen, kita dapat peluang usaha sebagai berikut. 1. Wirausaha, 2. Retail, 3. Distributor, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaran berbasis project atau project based learning, discover learning, pembelajaran berbasis masalah problem based learning atau inquiry learning, serta metode antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, observasi, peragaan, atau demonstrasi yang dipilih berdasarkan karakteristik materi dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, penilaian. Penilaian meliputi aspek pengetahuan melalui tes dan non-tes, aspek sikap melalui observasi, catatan kejadian menonjol atau anecdotal record, penilaian antar teman, dan penilaian diri serta aspek keterampilan melalui penilaian proses, produk, dan portofolio. Oke, sekarang yang elemen 1. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di materi tentang elemen 1.
Ya, di sini ada fungsi-fungsi manajemen. Apa saja sih fungsi-fungsi manajemen? Yuk kita pelajari. 1. Planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ialah proses manajemen guna menentukan tujuan dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah proses dan mengatur melokasikan tugas, pekerjaan, wewenang, dan peran-peran termasuk koordinasi hubungan antara bagian, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah ditentukan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Fungsi pelaksanaan merupakan tindakan yang bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang keempat, controlling merupakan kegiatan dalam menilai sesuatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Yang dimaksud supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambahan bahan baku atau produk dan mendistribusikan kepada konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok adalah dalam hal peningkatan nilai tambah. Saya akan menjelaskan layanan pengelolaan barang berbasis K3, industri, dan 5R. Apa sih singkatan dari K3? Yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Pengertian K3 itu apa sih? Pengertian K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan pengertian K3, kita dapat menarik kesimpulan mengenai peran K3 lingkungan kerja. Peran K3 ini antara lain sebagai berikut. 1. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan, untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, setiap orang yang berbeda di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya. Yang ketiga, setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, untuk mengurangi biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipasi dari perusahaan. Sekarang mengenai alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung. 1. Safety helmet. 2. Safety belt. 3. Penutup telinga. 4. Kacamata pengaman. 5. Pelindung wajah. 6. Masker. Sekarang kita masuk ke materi 5R. Apa itu 5R? 5R merupakan suatu cara pengelolaan tempat kerja agar selalu rapi dan bersih sehingga dapat tercapai produktivitas dan efisiensi yang tinggi dalam sebuah perusahaan. 5R terdiri dari 1. Ringkas. Tujuannya untuk menciptakan keleluasaan dalam bekerja dan kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak dipakai. 2. Rapi. Tujuannya 1. Mengetahui lokasi penyimpanan barang dengan cepat. 2. Mempermudah pengambilan barang. Yang ketiga,
mempercepat penyimpanan kembali. Yang ketiga, resik. Tujuannya 1. Menciptakan tempat kerja yang bersih dan terang. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 3. Mencegah agar perlengkapan kerja tidak cepat rusak. Yang keempat, rawat. Tujuannya 1. Menjaga mutu hasil kerja. 2. Mencegah pekerjaan sia-sia dan terbuang. Ketiga, menjaga agar alat kerja selalu siap pakai. Yang kelima, rajin. Tujuannya memastikan kedisiplinan pelaksanaan tahapan 4R sebelumnya. Baik, materi yang terakhir yaitu elemen 2. Apa saja sih yang ada di materi elemen 2 ini? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian manajemen perkantoran modern. Manajemen perkantoran modern berarti manajemen perkantoran terbaru atau mutakhir, memanfaatkan sikap, pikiran, tingkah laku modern, ditunjang oleh pemanfaatan teknologi modern, yaitu teknologi terbaru atau mutakhir yang sesuai dengan pembaruan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, perkembangan manajemen perkantoran modern. Di era globalisasi ini, dunia perkantoran mengalami perubahan hampir pada semua unsur, mulai dari bentuk organisasi, pola komunikasi, mekanisme kerja, manajemen data dan informasi, pengawasan dan pengembangan pekerja, perlengkapan dan fasilitas kantor, hingga tata ruang perkantoran. Untuk itu, pengelolaan perkantoran perlu diatur dalam perspektif ilmu manajemen dan sosial budaya. Sejalan dengan lajunya teknologi informasi saat ini, baik berdampak positif maupun negatif, tentunya kita tidak mungkin bisa mengelakkannya. Perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat dan peralatan mesin kantor yang dipergunakan semakin canggih, melaju ke arah efisiensi kerja atau job efisiensi. Maka sewajarnya kita mengantisipasinya secara tepat dan cepat agar diperoleh tenaga terampil yang optimal sesuai bidangnya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan pengertian otomatisasi perkantoran? Otomatisasi perkantoran adalah pemanfaatan teknologi yang diaplikasikan pada barang elektronik untuk membantu meningkatkan produktivitas para pekerja di kantor. Secara sederhana, otomasi bisa melakukan beberapa tugas dasar seperti memproses, menyimpan, dan melakukan distribusi dokumen yang penting perusahaan kepada pekerja. Tujuan dari otomatisasi perkantoran yaitu 1. Menggabungkan dan menerapkan teknologi. 2. Perbarui proses pelaksanaan kerja kantor. 3. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. 4. Otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Yang kelima, komunikasi yang lebih dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Manfaat otomatisasi perkantoran yaitu 1. Selesaikan pekerjaan kantor lebih cepat. 2. Kurangi permintaan sejumlah besar karyawan. 3. Hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data. Yang keempat, data yang disimpan dapat diatur dengan baik. Apa yang dimaksud dengan budaya kerja? Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudidayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja.
Manfaat budaya kerja yaitu 1. Meningkatkan jiwa gotong royong. Yang kedua, meningkatkan kebersamaan. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik. Yang keempat, meningkatkan kinerja tanggap dalam perkembangan dunia luar. Yang kelima, meningkatkan jiwa kekeluargaan. Baik, macam-macam budaya kerja, yaitu ada 3. 1. Budaya hierarki. Budaya yang dibangun berdasarkan struktur pengorganisasian suatu lingkungan kerja yang memiliki sifat kontrol secara vertikal atau dari pimpinan ke bawahan. Selanjutnya yang kedua, budaya adhokrasi. Perusahaan dengan budaya ini akan terus berinovasi dan saling berkompetisi untuk membuat perbaikan struktur hidup manusia untuk masa depan. Umumnya dilakukan untuk merespon revolusi 4.0. Yang ketiga, budaya kekerabatan. Budaya ini menjunjung kolaborasi di mana masing-masing sumber daya manusia memiliki posisi yang sama dan menumbuhkan semangat kekeluargaan yang dinamis, aktif, dan satu. Apa yang dimaksud dengan I-Care budaya kerja? I-Care adalah salah satu contoh budaya kerja yang berhasil diterapkan oleh perusahaan e-commerce pada umumnya. I-Care sendiri merupakan singkatan dari integrity, melakukan tugas dengan konsisten, nilai profesional secara jujur, dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya compassion, memahami secara mendalam penderitaan orang lain dan melibatkan diri demi keselamatan sesama. Baik, sekarang assurance. Segala sikap dan tindakan menjamin kualitas pelayanan yang dapat membangun kepercayaan dan kenyamanan pelanggan atau klien dalam bentuk solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Berikutnya, respect. Menghargai dan menghormati martabat orang lain tanpa melihat perbedaan. Yang terakhir yaitu embrace innovation. Kemampuan untuk bekerja secara kreatif. Sekarang kita masuk ke pengertian eco-green. Eco-green adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan perancangan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan material yang ramah lingkungan, serta penggunaan energi dari sumber daya yang efektif dan efisien. Istilah lain dari ramah lingkungan atau populer dengan sebutan Go Green adalah istilah yang tidak membahayakan ekosistem atau lingkungan. Aktivitas eco-green yang bisa Anda terapkan di kantor yaitu 1. Mengurangi penggunaan kertas. 2. Cabut kabel listrik saat tidak digunakan. 3. Membeli sesuatu dalam jumlah besar. 4. Menggunakan peralatan makan dan minum. 5. Memisahkan sampah organik dan anorganik. Ya, sekarang eco office. Dalam perkantoran dikenal juga dengan istilah eco office. Eco office menurut alamat website Badan Lingkungan Hidup atau disebut BLH Surabaya adalah sebagai kantor peduli lingkungan yang merupakan refleksi kebijakan kantor yang menerapkan sistem manajemen lingkungan atau SML dalam upaya menciptakan lingkungan kerja kantor bersih dan nyaman serta upaya penyelamatan lingkungan yang melibatkan seluruh aktivitas individu. Peningkatan aktivitas efisiensi, menghindari borosan biaya dan potensi sumber daya yang ada. Ya, sekarang ada eco-friendly office. Kantor ramah lingkungan eco-friendly office merupakan tempat bekerja yang berdampak baik terhadap lingkungan. Tujuannya menciptakan kantor tersebut adalah mengurangi jejak karbon dan mengurangi limbah dari barang-barang yang digunakan sehari-hari, serta menerapkan hal-hal yang berkelanjutan. Ya, berikutnya kantor ramah lingkungan menghasilkan 26% peningkatan fungsi kognitif dan 15% peningkatan produktivitas karyawan. Selanjutnya,
Karyawan yang bekerja untuk perusahaan ramah lingkungan juga dilaporkan merasa lebih sehat, lebih energik, dan lebih puas dalam pekerjaan mereka. Oke, sekarang pembahasan materi yang terakhir, yaitu manfaat perkantoran berkonsep eco-office. Dengan adanya konsep eco-office, ini diharapkan mampu mengatasi berbagai keterbatasan yang ada seperti berikut. 1. Mengatasi keterbatasan suplai energi listrik perkantoran. 2. Mengatasi keterbatasan pengelolaan sampah dan limbah. 3. Mengatasi keterbatasan ruang terbuka hijau. Yang keempat, mengatasi keterbatasan penyediaan air bersih perkantoran. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di like ya.